pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini video klip tentang pekerjaan di vineyard di Blenheim Marlborough Region, South Island, New Zealand. Hari ini kerjaannya adalah wire dropping ya, dimana kerjaan ini tuh setelah habis kita ngerjain pruning. Itu dari pruning itu ada yang bulan Mei dan juga ada yang awal bulan April lah gitu. Setelah habis langsung harvest selesai, kebanyakan tuh mereka langsung ready gitu loh untuk di wire dropping semuanya kawat-kawat. Mereka habis dipotong, di strip, terus di wrap down seperti di video clip ini nih ya. Semua ranting-ranting itu sudah diikat semua di wiresnya gitu, di floating wires ya teman-teman ya. Setiap vineyard blok tergantung dari ownernya juga sih ya, bagaimana cara mereka merawat bloknya mereka gitu loh. Seperti yang ini contohnya nih ya, ini lumayan rapi sih ya, tapi juga kelihatan kayak bersih gitu kan ya, tengah-tengah rumputnya hijau, terus di pohon-pohonnya gitu tuh kayak nggak ada bekas ranting-ranting yang habis yang kotor-kotor gitu loh, yang dipotong, ditarik, terus kan sampahnya kan di tengah, kadang ada di bawah di irigasinya atau selap-selip begitu. Tapi mereka tuh dirawat juga gitu loh. Jadi kayak kita kan kemarin kerjain pruning kan ya, kita potong ranting-rantingnya pohon biasa kayak begitu, terus ditarikin juga ini dengan manual punya gitu, jadi membutuhkan daya manusia gitu. Ini mesti yang badannya kayak badak-badak kayak begini nih, yang benar-benar keker gitu, maksudnya yang benar-benar kuat gitu, kerjanya tuh seharian narik-narikin ranting-ranting yang ada di pohon dan yang ada di kawat-kawat gitu kan. Karena perlu diikat juga nih, seperti contoh-contohnya tuh yang teman-teman bisa lihat semua tuh diikat semua di wiresnya gitu, di floating wiresnya gitu loh. Nah, biasanya tuh kalau sama entah manajer yang manage atau ownernya gitu, mereka pasti bakalan panggil, atau mereka ada juga yang vineyard owners itu growernya mereka ngerjain sendiri gitu loh. Jadi mereka punya kebunnya, tapi yang enggak untuk semua pekerjaannya gitu kan, pasti kerjanya tuh beda-beda gitu teman-teman. Jadi kayak ada kerjaan yang untuk ini, kerjaan yang untuk itu, yang dimana mereka tuh mikirnya nggak bisa kerja sendirian. Nah, mereka panggil kontraktor. Kalau mereka bisa kerja sendiri, itu kayak seperti itu, kayak punya mesin traktor sendiri gitu loh, dan mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka nggak pandang bulu gitu, lu mau umur berapa. Mereka kalau misalnya kuat mereka kerja tuh. Ada yang salah satu grower tuh udah 60 something gitu loh, udah tua tapi masih hands on banget gitu, masih bisa kerja gitu. Tapi kalau misalnya untuk kerja satu demi satu, dia pasti nggak bakal bisa. Dia biasanya kan pakai, ya bisa sih, tapi mungkin time consuming juga, terus kelamaan gitu. Mereka bakal panggil kontak. Tapi kalau misalnya untuk bawa mesin traktor tuh bagaimana, dia masih kuat ya gitu. Jadi ya masih salut gitu sama dia gitu. Dia udah umur nggak yang 30-40 gitu, udah 60-an something lah gitu ya, masih kuat aja gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan tuh kayak begitu di sini. Mungkin untuk mengisi waktu mereka untuk daripada bosan di rumah kali ya. Jadi ya juga mereka memiliki kebunnya juga gitu. Seperti kebun ini nih, yang kita habis kerjaan ini nih, yang lagi kerjain saat ini nih, yang untuk white dropping gini. Dia juga udah berumur dia, tapi ada manajernya yang untuk manage. Nah, manajer itu panggil kita kontraktor ya gitu untuk kerjaan ini.
Jadi kerjaan ini tuh apa namanya fungsinya, kan kita kan habis pruning nih ya. Biasanya tuh kalau soal yang rappers, mereka kawat itu mesti ditarik ke atas, jadi itu enggak, jadi untuk mereka tuh gampang untuk mengikat apa namanya ranting-rantingnya gitu di floating wiresnya teman-teman ya. Dari pos ke pos, kebetulan ini juga ada yang campuran, ada pos yang steel yang besi ataupun pos yang kayu tuh kan, kiri kanan beda-beda gitu. Jadi misalnya ada 4 pohon ya, ya dari ujung kawat itu kita turunkan ke bawah. Jadi setelah ini kan nanti nih pohonnya tuh apa berkembang kan ya, apa mulai berkembang, terus banyak daun-daunnya, ranting-ranting yang baru numbuh gitu. Nah nanti tuh dari awal namanya wide dropping. Entah pelan-pelan kalau pohonnya udah numbuh, kita naikin satu demi satu. Ini ada 2 kawat yang kita turunin satu sisi gitu. Jadi 2 sisi hitungan 1 row gitu ya. Nanti kalau misalnya itu udah maksudnya udah berkembang, kita balik lagi untuk first lifting, naikin satu demi satu apa namanya, ada 4 atau 3 jarak gitu loh. Apa first lifting, second lifting, third lifting, and then final lifting gitu loh. Itu beda-beda itu kerjaan juga tuh agak ya, kalau udah tahu kerjaannya ya kita kerja kayak begitu teman-teman. Biasanya tuh kalau kerja kayak gini tuh mereka kerjaannya tuh yang orang-orang lokal ya, apalagi orang-orang yang pengalaman gitu. Mereka nggak mau dibayar per jaman, lebih baik kerjanya kontrak. Maksudnya kontrak itu kayak apa namanya, kayak bayar tuh jadi per pohon bukannya per jamnya gitu loh. Semakin cepat kerjanya semakin banyak dapat penghasilannya gitu teman-teman. Jadi ya alangkah bagusnya kalau misalkannya kita tuh kerja ya dibayar dengan apa namanya based on per plant gitu loh ya. Dan ini juga kerjanya tuh ya nggak susah, nggak gampang juga gitu loh. Maksudnya nggak susah itu ya kita cuma turunin kawat aja gitu kan ya. Tapi apa namanya jadi tuh ini kan contohnya nih ya. Ini tadi kan ada yang ini kayu posnya nih ya. Yang tadi ada lagi yang steel post besi gitu kan. Nah itu kadang-kadang besinya pun juga itu dia nggak pakai paku dong ya kan. Dia pakai kayak tempelan gitu, kayak apa namanya, dia punya clips. Tapi kadang-kadang clipsnya tuh kayak apa kegencet gitu atau bagaimana. Jadi kita mesti entah kita mau coba yang di luarnya gitu. Ini kan dalam hitungan kayak begini, ini di dalam row kan ya. Tapi kalau saya untuk di luarnya, contohnya gitu sebelah kirinya atau kanannya gitu, kita mesti apa namanya ke sebelah gitu. Jadi mesti lewatin lewatin itunya, apa namanya, dia punya floating wire, saya mesti ke sebelahnya gitu. Nah kita mesti ya bukain untuk dijatuhin ke bawah, untuk di drop ke bawah gitu. Jadi balik lagi. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya pakunya apa namanya yang untuk di kayu pausnya gitu, wooden post itu kadang-kadang dia punya itu juga tuh agak ke samping atau ke kiri atau ke kanan atau juga kegencet juga gitu. Jadi tuh agak susah juga kadang-kadang kalau misalnya yang ada di luar gitu, di luar row gitu. Jadi ya bisa kita aja jalan asal kita terus jalan seharian gitu loh. Maksudnya jangan kerja juga, jangan berhenti kalau sudah berhenti. Contohnya berhenti lu ya apa namanya, karena mungkin mau ngerokok atau mau apa, jadi agak lama gitu kerjanya, bukannya cepet malah jadi buang-buang waktu gitu loh ya. Jadi lebih alangkah baiknya walaupun kerjanya gak cepet nih ya, dibanding sama orang yang itu asal dia keep moving aja gitu. Jadi ya gak kerasa ya selesai one by one gitu. Jadi ya gitu loh ya. Jadi dan juga apa namanya ini cuaca hari ini nih dilihat tuh
ya kan agak sedikit overcast kan ya, agak sedikit cloudy gitu. Udara kayak begini kalau misalkannya kerja di kebun itu cuaca yang bagus gitu loh, dibandingkan kalau misalnya cuacanya tuh kayak ya sunny atau bagaimana. Karena kalau misalnya sunny gitu udah bakal kena matahari, sinar mataharinya gitu yang sangat panasnya bukan main, nggak ketolongan gitu loh. Jadi itu kadang-kadang kalau misalnya kerja kayak gitu tuh mesti bawa ice water gitu dari rumah. Jadi taruh pulang kerja nih ya, taruh air putih di freezer, freeze overnight gitu. Jadi besok harinya kita bisa bawa kerja. Dan juga ada tipsnya juga teman-teman nih, kalau misalnya mau biar awet gitu es batunya. Nah, ambil dari freezer, tinggal ditutupin aja dengan kain. Ya itu kan agak lama, nggak cepet mencair gitu. Jadi pas dipakai jatuh walaupun pas jam 12 ya tuh masih beku gitu. Kadang kalau nggak pakai kain tutupin gitu, itu bakalan cepet mencair dan jadi nggak dingin lagi airnya gitu. Ya. Dan juga kayak gini nih seperti itu tuh teman-teman lihat kan tuh ya mesti tarik juga gitu. Dan juga nih kejang kayak begini nih tuh ada paku di bawahnya ya, jadi itu untuk mencegah dia punya wires itu di tengah-tengah row. Itu mesti ke tak dan juga gitu ke pinggiran, jangan sampai ke tengah-tengah. Kalau sampai ke tengah-tengah itu bakalan nanti kalau misalnya itu tractor driver dia akan datang untuk misalkannya mau mau dipotong rumputnya atau kalau sudah awalnya gitu kan mereka habis di habis pruning gitu kan, habis mereka wrapping down di wires, mereka bakal datang untuk di di mulching gitu loh. Dibersihkan gitu. Jadi dan juga itu belakangan untuk di mulchingnya setelah kita wire dropping semuanya. Jadi semua itu jadi everything all have been done before belum disapu gitu jadinya ya. Dan juga ini kayak begini nih yang tadi dibilang itu, asalkan udah bersih semua ya, dan itu semua wiresnya nggak ada tengah-tengah row. Kalau di tengah-tengah row itu bakalan putus dia punya wiresnya, kawatnya. Dengan traktor kan lewat gitu kan, giliran itu cetet putus. Jadi kita nggak tahu putusnya dari tengah-tengah ataupun putusnya dari ujung row atau di akhir rownya gitu. Jadi kita juga nggak tahu gitu, atau juga jadi ya nggak tahu di mana putusnya, jadi bakalan kegantung gitu. Jadi kita nggak bisa kerjain rownya gitu karena mesti tungguin salah satu dari bloknya gitu, dia punya permanent workersnya gitu datang untuk benerin dan kita selesai kerjanya kita. Karena kalau enggak kita tergantung gitu loh, hitung aja nggak selesai gitu. Tapi kadang-kadang sih kalau kayak begitu bukan salah kita gitu kan ya, dia ditungguin aja yang udah putus gitu kawatnya, nanti bakal datang dan ya mereka bakal kerjain. Tapi kita tetap dapat hitungan, kita kerjain kan udah misalkan udah setengah atau berapa gitu. Jadi ya mesti dari pihak yang punya kebunnya gitu teman-teman ya. Jadi kerjaan kayak gini tuh sebenarnya sih enak, asik, santai gitu loh, asalkan kita mau bisa berjalan aja tuh seharian, jangan berhenti. Kalau sudah berhenti semenit 2 menit untuk merokok tuh udah pasti ribet banyak pemain gitu teman-teman ya. Nah untuk kerja kayak gini nih kita disediakan safety gloves untuk bekerja. Nah enak kayak begini tuh kerjanya tuh kita iya sih enak kayak begini itu, jadi tangannya tuh nggak sakit teman-teman kalau misalnya untuk kerja gitu pakai yang warna orange. Tapi kadang-kadang tuh kayak nyangkut gitu. Jadi lebih baik kadang-kadang juga pakai yang tipis tapi pakai double, kiri kanan double gitu loh, jadi enak gitu, jadi nggak terlalu sakit.
Soalnya kita seharian tuh ituin kawatnya gitu dari ujung ke ujung, kita mau coba untuk lepasin terus taruh ke bawah dipakai paku untuk kalau misalkannya mungkin 3, 4, 5 bay di depan, mereka tuh pasti ada paku di bawahnya itu untuk keep the wires tucked in ya. Dan juga itu kerjanya sih enak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkannya yang nah juga ada juga nih kalau misalkannya posnya pakai clip kayak gitu tuh agak susah sih. Tapi kalau misalnya nails yang paku gitu itu enak, cepat, karena tinggal di swing aja dari ujung row, kita bisa bisa 5, 6, 7 bayen bisa kebuka semua gitu. Jadi kan enak, tinggal tek kita bikin berapa ya, up down up 2, sisi lagi 2, bisa bikin 4 one lap. Jadi itu bisa kita buka, kita swing sang gitu dari ujung karena udah kebuka semua. Nah kita datang ke itu, kita cuma dropin aja dulu gitu, jangan turunin terus kalau gitu, jangan, kita lepasin dulu semua ya teman-teman ya. Bikin 2 lap gitu, up down up down up down. Nah habis itu kita balik lagi bersihin gitu loh. Jadi kayak gitu tuh cepat, dan juga tuh pasti kita bisa kelihatan mana yang wiresnya di tengah-tengah row atau ada yang nyangkut. Itu juga jangan sampai nyangkut ya teman-temannya. Itu karena kalau saya ninggalin nyangkut terus udah berkembang, itu nanti bisa kesenggol gitu loh, dia punya budsnya gitu yang mau bursting gitu, butt burst. Jadi itu juga mesti dilihat juga gitu kalau misalnya kita kerja kayak beginian gitu loh ya. Tuh orang bule orang Maori itu dia juga orangnya bongsor gitu, gede banget, tinggi, dan dia lebih enak kayak begini, dia bisa reach on the other side easy dan juga dia bisa taruh di kawat itu belakangan untuk ditaktin semuanya. Itu turunin semua kawatnya dulu gitu, bisa bikin 20-30 row dulu semua, jepret turunin semua dulu, baliknya baru dia dibersihin dulu set, bikin lagi 10 lagi, bisa bikin 40 atau 50 row gitu. Dan itu kalau misalkannya ada 130 pohon, ada 140 pohon, ada itu bisa bisa kehitung semua gitu, berapa roll lu bikin, berapa yang lu jatuhin, nanti lu balik lagi untuk ngebersihin gitu ya. Ini kalau flat gini mah enak, tapi kalau misalnya bloknya agak sedikit ada hillnya gitu, naik turun gitu, itu bakal agak susah sih kadang-kadang, karena tuh dia punya wires tuh nggak steady gitu. Jadi kan itu kan ada bukit dikit gitu kan, jadi kayak stuck gitu nah itu mesti hati-hati tuh kayak gitu teman-teman tuh, karena nanti kalau nggak dilihat hati-hati dia nyangkut gitu di pohonnya gitu. Terus kita nggak perhatikan, terus nanti pas mau udah butt burst, udah mulai nongol tuh, udah punya itunya, daun-daunnya gitu. Nah itu bahaya, kesenggol cetek patah ya kan. Jadi kita mesti hati-hati juga teman-teman kerja kayak begini nih, nggak sembarangan juga sih. Kita tuh kayak ini gampang, ini mah kerja kayak gini Johan, ini gue juga bisa gini ya itu sih orang yang pengalaman pasti tahu trik-triknya gitu, apa yang mesti mereka lakukan gitu. Asal lu ada motivation aja gitu, asal ada musik. Kalau misalnya gue nih ya kerja kayak begini, gue mesti ada musik dari ada iPod gua, terus gue bawa speaker gua gitu. Jadi lu nggak kerasa kayak sendirian tengah-tengah road, dan lu bisa blast, dia punya suara sampai segede apapun juga gitu, karena lu sendirian gitu. Dan juga tuh bawa botol air yang 1,5 liter gitu kan ya, yang selain yang freeze, yang frozen ya kan. Jadi lu kalau di ujung row, wah ini ada air gua tuh, jadi gua mesti kejar gitu, jangan dibawa tengah-tengah row. Kalau tengah-tengah row kan bakalan berat kan, lu juga nggak mau bawa barang banyak itu ke tengah-tengah row ya kan. Dia cuma bawa speaker sama iPod, air putih di ujung row. Jadi lu ke dalam turunin semua pelan-pelan, terus berikutnya lagi turunin lagi semua sampai pokoknya 20-30 row, baru balik lagi kerjain gitu loh. Jadi kayak gitu juga lebih cepat juga sih.
Jadi kalau kalian semua ada tanya tuh bagaimana tentang pekerjaan ini, ya jangan, don't be shy untuk leave a comment gitu loh ya. Dan juga subscribe juga gitu, nanti bisa tahu ada video klip yang lainnya gitu. Setiap musim tuh beda-beda, dari musim winter season atau yang untuk summer season gitu teman-temannya. Jadi kalian juga bisa ngelihat gitu apa beda-beda kerjaannya gitu, dan beda-beda tahun. Karena kalau pekerjaan kayak begini di kebun anggur gitu tuh, vineyard, ini gak ada mati-matinya kalau teman-teman, karena the job's always gonna be there ya. Dan itu pasti bakalan ada aja entah itu winemaker yang masih lulusan baru atau viticulturistnya, tapi itu bakalan pekerjaan vineyard itu nggak bakal ada mati-matinya teman-teman. Dan pasti semua pekerjaan anggur di Blenheim tuh bakalan bertambah terus setiap tahunnya. Makanya kalau misalnya di kota gitu, orang di Blenheim tuh pada kesel karena semua river tuh akhirnya disakta untuk ke vineyard semua gitu ya. Jadi ini cuma untuk informasi aja gitu. Kalau misalnya di Blenheim tuh dia punya perkembangan untuk kebun anggur tuh semakin tahu semakin akan bertambah terus gitu. Dan udah nggak kehabisan ladang untuk tanah kosong. Mereka tuh nggak bakal bisa ngeliat tanah kosong gitu. Jadi kalau ada tanah kosong langsung jebret gitu, ganti jadi vineyard aja. Zaman dulu nggak kayak begini. Kebanyakan tuh dulu garlic, pelan-pelan itu udah mulai habis garlicnya, di-convert untuk jadi vineyard gitu loh ya. Dibandingkan dengan kota-kota lain tuh banyak, misalkan kayak di Wellington kan itu kota-kota, terus banyak gedung-gedung gitu kan ya. Kalau di sini mah beda, di sini banyak kan dibikin kebun anggur, kebun apapun itu, untuk kebun farm atau untuk binatang atau untuk tempat mereka, domba-dombanya mereka untuk makanin rumputnya tuh bagaimana teman-teman. Tapi kebanyakan sih di sini di daerah Marlborough region gitu, mereka tuh dikelolain untuk vineyard semua gitu loh. Dan kebanyakan tuh sekarang karena demandnya untuk wine yang diorder dari negara Eropa tuh kebanyakan tuh semua Sauvignon Blanc, yang white wine, bukannya red wine, bukannya Pinot. Walaupun ada Pinot di sini di Blenheim ya, tapi nggak sebanyak kayak Sauvignon Blanc saat ini, karena orang punya Pinot nggak terlalu laku gitu. Mereka langsung dicabutin pokoknya, terus dibikin ulang lagi gitu, jadi dari awal lagi kayak new development lagi aja gitu teman-teman ya. Itu kalau kita ada kerjaan kayak begitu enak kayak gitu, karena kita bisa dapetin kerja semuanya gitu dari musim ke musim. Kalau soal new development kerjaannya teman-teman ya, ini kita kerjanya tuh enggak yang sampai 30 orang pun juga. Berapa orang ya, misalnya 30.000 ya cukup untuk 2-3 orang aja sih sebenarnya kayak gitu. Karena itu bakalan seharian aja gitu, 4-5 orang lah gitu. Mereka pasti ya easily dapat $250, $300 per hariannya gitu. Dan itu gue yang kayak itu kan juga sih, orang ada yang mau kerja grup kontrak semua gitu, jebret, atau mau untuk individual gitu sendiri gitu ya. Ini juga nih orang pulau nih dari negara Samoa. Ini kita udah kerjain berapa kali, udah bolak-balik, tapi dia baru datang sore ya. Jadi ya kayak gitu teman-teman ya. Untuk semua kalian yang pengen tahu bagaimana pekerjaan di kebun anggur ya, ini ada di video klipnya nih. Jadi dan juga kalau kalian pengen tahu semua kayak bagaimana pekerjaan di kebun anggur, tinggal komen, terus juga di subscribe. Jadi bakal ada video coba untuk diupload tiap hari gitu teman-teman, seminggu bisa 3-4 kali gitu. Jadi kalian bisa lihat semua gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video klip ini. Semoga video klip ini juga manfaat untuk kalian juga gitu loh. Jadi kalian bisa tahu gitu, oh ya ini pekerjaan di kebun anggur ini berada di lokasinya di Blenheim, Marlborough region, New Zealand gitu. Jadi untuk kalian semua yang belum pernah kesini,
mau ke liburan ke sini monggo, bisa lihat juga kayak bagaimana gitu apa namanya Vineyard Life di Blenheim ya. Jadi ya sampai sekian dulu untuk saat ini. Again jangan lupa untuk di push tuh dia punya apa namanya like button dan juga komen dan ya subscribe. Jadi ya untuk saat ini sekian dulu teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan semangat selalu untuk bekerja ya. Johanzel.